Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku mau sharing mengenai pengalaman aku mengalami kerontokan rambut yang sangat parah pada saat hamil dan juga melahirkan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channelku ya, supaya aku tambah semangat bikin video. Jadi aku tuh kan 2 kali hamil ya, tahun 2019 sama tahun 2021. Di kehamilan yang pertama itu rontok pada saat hamil dan juga menyusui, tapi gak begitu parah. Rontok di sisir pakai tangan gitu, rontok tapi gak yang banyak banget gitu loh. Dan rambutku tuh lumayan masih tebel. Tapi untuk hamilan yang kedua, ini di tahun 2021, itu bener-bener parah banget. Sampai yang setiap mandi cuma kita ngiket rambut gitu, itu bener-bener di tali rambutnya itu banyak banget yang rontok. Setiap kita sisir pakai tangan, rontoknya banyak banget juga. Di kasur nemuin rambut rontok juga yang banyak banget. Terus juga setiap jalan-jalan di lantai juga nemuin banyak rambut rontok kayak gitu. Sampai akhirnya aku konsul ke dokter ya di tempat aku periksa gitu. Tapi dokternya memang itu dokter SPOG sih ya, bukan dokter yang ahli di rambut. Waktu itu aku nanya, kenapa ya rontoknya itu tuh parah banget dibandingkan kehamilan aku yang pertama. Sama dokternya sih bilangnya itu hormon. Jadi pokoknya bisa jadi nanti ketika udah selesai menyusui itu nggak akan serontok itu kayak gitu. Yang penting dijaga aja, atau kalau nggak jangan dibikin panjang banget, mending dipotong pendek aja rambutnya. Nah akhirnya kan aku potong pendek tuh ya, atas saran dari dokter. Malah tambah rontok, terus sampai yang di depan sini tuh sampai kayak pitak gitu loh. Poninya tuh nggak ada, bener-bener yang abis. Jadi kalau aku malu ketemu sama keluarga aku mending pakai bergu, pakai kerudung gitu. Saking malunya karena rambutnya tuh di sini tuh abis, rontok parah pada saat abis melahirkan waktu itu. Jadi yang parah-parahnya itu setelah melahirkan anak kedua ya, setelah melahirkan anak kedua itu. Terus aku udah coba bermacam-macam shampoo ya, bermacam-macam sama. Kalau yang kehamilan pertama sampai melahirkan yang anak pertama, aku nggak nyoba banyak shampoo. Tetap kekeh pakai shampooku yang dulu kayak gitu, karena aku mikirnya ini hormon nanti akan kembali lagi. Tapi kan pada saat itu juga aku belum merasakan rambut kembali normal karena aku hamil lagi pada saat aku masih menyusui anak pertamaku. Jadi ya tambah rontok lagi. Terus setelah melahirkan anak kedua makin parah rontoknya. Akhirnya aku coba-coba sampo, mulai dari cari-cari di internet, cari-cari di Instagram, cari-cari di TikTok, penumbuh rambut yang ampuh atau shampoo yang ampuh untuk melawan si rambut yang rontok. Shampoo yang ampuh untuk mengatasi rambut rontok itu aku coba-coba. Jadi aku ganti-ganti shampoo sebanyak 3 kali. Karena kan sebelumnya aku pakai Head and Shoulder terus tuh ya, dari dulu zaman aku masih SMP sampai sekarang aku pakai itu terus kan. Terus aku gantilah itu 3 shampoo itu pas setelah melahirkan anak kedua ya, yang lagi parah-parahnya rontok. Aku ganti Kelaya kayak gini, makin rontok itu aku coba 10 hari. Terus yang kedua aku ganti Pantene, rontok juga. Sampai 2 minggu aku coba, rontok. Sampai akhirnya aku ganti lagi yang ketiga ya, shampoo yang ketiga ini si L'Oreal ya. Si L'Oreal aku coba, masih gak mempan. Padahal L'Orealnya ini aku pakai sampai sebulanan ya, karena aku belinya yang kecil kan. Terus sama aja gak mempan gitu, malah tetap belum numbuh itu loh, baby hairnya itu gak numbuh. Jadi aku ngalamin botak pitak di depan itu tuh selama kurang lebih 4 bulan.
4 bulan ya, baru mulai tumbuh di anakku usia 5 bulanan itu baru mulai tumbuh sedikit-sedikit. Sampai sekarang anakku usia 1 tahun lebih 2 bulan ini baru numbuh kira-kira seginilah ya baby hairnya, rambut bayi-bayi, tapi itu belum ketutup semua. Jadi di bagian unyeng-unyeng itu kayak masih ada botaknya gitu loh. Terus rambutnya itu jadi tipis banget, belum yang setebel dulu kan lumayan tebel. Jadi aku mikirnya ya udahlah, aku nggak usah ganti-ganti sampo, daripada ganti sampo juga makin nggak cocok, makin rontok. Karena kata dokter memang rambut rontok itu disebabkan karena hormon. Sekarang sih alhamdulillah udah nggak begitu rontok banget, serontok pada saat aku melahirkan anak kedua itu ya. Bener-bener habis lahiran rontok seketika gitu loh, langsung banyak banget yang rontok. Pokoknya 2 minggu habis lahiran tuh banyak banget yang rontok. Sekarang udah nggak begitu ya. Ketika aku sisirin pakai tangan tuh udah nggak yang langsung bius nempel semua rambutnya, enggak. Pakai sisir yang agak renggang juga nggak yang begitu rontok. Tapi kalau pakai sisir yang agak rapet-rapet gitu masih ada rontoknya 1-2 gitu, pokoknya masih ada rontoknya lah. Itu aku nggak ganti shampoo, masih pakai shampoo yang dulu yang biasa aku pakai sih, Head and Shoulder itu. Dan aku pikir seiring berjalannya waktu nanti si rontok itu akan berkurang dengan sendirinya ya. Karena aku kemarin-kemarin riwah ngurusin anak juga, jadi aku sampai nggak kepikiran dan sampai lupa dengan sendirinya kapan si pitak ini kok udah mulai ketutup gitu, udah mulai ketutup agak panjang. Itu aku juga kaget, lumayan kaget, karena awal-awal selama 5 bulan tuh aku ngehnya ini bener-bener gak ada yang tumbuh rambut bayinya. Terus tiba-tiba ada yang mulai tumbuh dikit-dikit, sekarang udah mulai ketutup. Tapi dari usia anakku 5 bulan sampai sekarang aku bener-bener gak memperhatiin gimana rambutku. Yang jelas seiring berjalannya waktu memang rontoknya itu berkurang ya, alhamdulillah rontoknya berkurang. Jadi aku nggak harus cek lebih lanjut, karena kalau kata dokter kalau menjelang menyapi atau setelah menyapi kok rambutnya masih rontok banyak, itu kata dokter mending diperiksain ke dokter kulit untuk ngecek kulit kepala apa ya kalau nggak salah. Aku jadi lupa ngeceknya di mana. Pokoknya harus cek lebih lanjut terkait rambut kita dan kulit kepala kita kayak gitu. Barangkali memang ada kelainan atau ada masalah yang lain. Tapi alhamdulillahnya aku lihat sih sekarang nggak yang begitu rontok banget, cuma rontok-rontok sedikit. Dan rambutku belum pulih, masih tipis. Tapi aku berharap seiring berjalannya waktu juga akan banyak rambut bayi yang tumbuh. Jadi rambutku akan semakin lebat lagi ya gitu ya. Jadi ibu-ibu nih ya yang lagi galau rambutnya rontok, yang lagi galau cara supaya rambut gak rontok pada saat hamil atau pada saat menyusui, ya menurutku enjoy aja sih, dijalani rambut rontok gak apa-apa. Memang hormon perempuan rata-rata, teman-temanku pun kayak gitu, rata-rata rontok, kebanyakan rontok juga. Dan harus dinikmati aja, akan ada masanya nanti rambutnya jadi lebih kuat dan gak rontok kayak gitu. Cukup sekian sharing dari aku. Semoga yang lagi ngalamin rambut rontok gak makin galau ya. Dan pokoknya semangat aja. Kita harus semangat ya sebagai ibu, karena banyak yang harus kita urus nih, gak cuma rambut tapi juga anak-anak kita dan rumah kita kayak gitu. Kita lanjut ketemu di video yang selanjutnya. Bye, assalamualaikum.